Wawancara Pro 3. Pak Oce, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak Oce. Pak Oce, ini kan publik kemudian bertanya-tanya. Untuk modusnya ini kan salah satunya kan modus pengadaan barang dan jasa, modus klasik korupsi begitu ya, Pak Oce. Kok sampai bisa kembali terjadi kebobolan lagi di lembaga negara ini? Bagaimana Pak Oce juga melihat itu? Ya memang sebetulnya pertama tentu saja kalau kita melihat kasus kayak dugaan yang terjadi di BGN, sumber persoalannya menurut saya anggaran yang jumbo tanpa diikuti dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik. Karena problemnya adalah problem pengadaan, sudah bisa kita pastikan pertama problemnya adalah soal tata kelola yang sangat buruk berarti, sehingga masih terjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sudah pasti ini ada semacam moral hazard yang sangat besar dari personil-personil di pengelola dana tersebut, sehingga tergoda untuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan koruptif begitu. Ya, tergoda atau memang sudah niat begitu Pak melihat anggaran yang jumbo? Ya memang di kementerian, lembaga atau di badan-badan pemerintah yang anggarannya super besar seperti ini, itu memang sudah layak dari awal kita sudah harusnya menduga begitu. Ini bisa terjadi fraud. Nah, oleh karena itu perlu pengetatan sistem dan pengawasan. Nah, cuma yang di BGN ini yang saya lihat yang terjadi adalah tata kelolanya buruk, kemudian pengawasannya nyaris boleh jadi pengawasannya jangan-jangan nggak ada begitu ya di internal mereka begitu ya. Karena sebagai sebuah lembaga baru, Badan Gizi Nasional ini kan mestinya dia bisa membangun tata kelola dari awal dengan lebih baik. Anggarannya besar kemudian relatif mendapatkan dukungan politik dari presiden. Jadi harusnya mereka bisa melakukan banyak hal soal kelembagaannya, lembaganya kuat, sistemnya kuat, personil dia bisa rekrut dengan baik begitu ya, karena anggarannya besar dan mendapat perhatian dari presiden. Tetapi nampaknya pimpinan BGN ini tidak punya visi seperti itu, sehingga yang terjadi adalah korupsinya bukan pada level bawah ya, fraudnya ya, tapi mereka sendiri yang terlibat begitu ya. Ini sudah nggak ada penjelasan lain nih, teori-teori sudah habis ini Pak Zaini ya untuk menjelaskan soal kenapa masih terjadi korupsi seperti ini ya. Teori-teori korupsi saya kira sudah habis lah untuk membahas problem yang terjadi di BGN semacam ini, karena ini langsung 3 pimpinan yang terlibat dan mereka yang harusnya menciptakan sistem malah mereka yang terlibat. Jadi menurut saya ini betul-betul korupsi dengan tipe greedy ya. Jadi kalau ada petty corruption, ada tipe greedy corruption ya, korupsi dengan ketamakan. Nah ini nih contoh korupsi dengan ketamakan itu gitu. Ya, nah ini kan berarti kan ada dua pihak yang memang menjadi faktor utama. Pertama manusianya, kedua sistemnya ya, Pak Oce ya. Dari manusianya dulu Pak. Kalau Pak Oce lihat 3 orang ini sebenarnya ketika mereka akan diangkat menjadi pimpinan BGN itu sudah ada seperti apa ya, track record yang jelas atau tidak, atau diteliti dulu nggak oleh mungkin ya pemerintah begitu? Ini orangnya benar atau enggak begitu Pak Oce? Itu bisa bagaimana sih Pak prosedur sebenarnya harusnya begitu? Ketika program ini diluncurkan sebagai bagian dari visi misi presiden, tentu banyak yang mendukung, banyak juga yang mengingatkan ya akan program ini akan memakan anggaran yang besar sehingga perlu dikelola dengan lembaga yang baik, orang-orang yang mumpuni begitu profesional. Terhadap mantan kepala BGN sendiri itu kan sebetulnya banyak protes atau banyak hal-hal kontroversial yang profilnya tidak cocok lah ya, ahli serangga tapi banyak masukan masyarakat lah waktu itu ya Pak Oce ya. Banyak masukan masyarakat dan berbagai kejadian di awal soal MBG yang dikelola dengan cara yang tidak profesional itu mestinya sudah menjadi alarm yang peringatan bagi istana mestinya untuk segera melakukan evaluasi ya ketika terjadi keracunan ya, ketika terjadi keterlambatan makanan dan seterusnya. Nah, ada memang unprofessional conduct yang nampaknya itu terjadi di level pimpinan begitu. Saya melihat profil ketiga pimpinan ini kan relatif tidak punya pengalaman yang panjang dalam hal mengelola anggaran, mengelola sebuah lembaga yang super besar seperti ini ya. Nah ini yang diikuti dengan model kelembagaan yang lemah. BGN itu menurut saya
model kelembagaannya lemah lah, jauh dari lembaga-lembaga yang baru diciptakan ya. Misalnya dulu ketika KPK baru diciptakan, mereka memperkuat pengawasan internal, memperkuat model kontrol di dalam. Ya. Nah ini BGN ini kan pertama anggarannya besar, tapi kita nggak tahu tertutup begitu ya, tidak transparan. Ya, transparannya tidak ada, transparansinya soal anggaran penggunaannya bagaimana? Publik tidak tahu itu ya. Tidak ada. Ya. Anggarannya selalu muncul dengan anggaran-anggaran yang super jumbo yang yang tidak logis, misalnya pengadaan motor, pengadaan kaos kaki, seragam, TV, kemudian ada uang harian sekian juta yang nggak logis begitu. Jadi ya sebetulnya mungkin publik sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah sejak tahun lalu mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan penganggaran yang ada di BGN. Nah, cuma mungkin baru kali ini mungkin sudah mencapai titik tertinggi mungkin ya, kulminasinya, titik klimaksnya, sehingga boleh jadi istana juga melihat ini ya problem yang serius begitu. Sebetulnya boleh jadi kita udah menduga ini sejak tahun lalu, sejak anggaran-anggaran yang muncul itu nggak bisa dijelaskan dengan baik oleh BGN gitu. Ya, nah tapi ke depannya ya Pak Oce ya, ini kan sudah ada pimpinan baru, termasuk salah satunya adalah unsur dari BPKP. Apa yang bisa Anda harapkan dari pimpinan baru ini, Pak Oce? Nah kalau saya melihat problem korupsi itu menurut saya problem kelembagaan. Personal yang baik kalau sistem personal yang bermasalah kalau sistemnya baik seperti di KPK itu misalnya kan ada saringan-saringan ya. Sehingga kalau ada yang mau bermain-main anggaran itu akan terhambat oleh sistem. Jadi menurut saya pimpinan yang baru mereka punya PR yang berat, yaitu membuat sistem kelembagaan yang jauh lebih governance-nya jauh lebih baik, lebih transparan. Transparansi itu sangat penting ya. BGN ngelola hampir 300 triliun. Dan ini bagian dari anggaran pendidikan sebetulnya ya. Jadi kebutuhan dasar begitu. Nah, jadi sistem kelembagaannya harus ketat. Nah, personil yang dibutuhkan untuk itu menurut saya ya rekrut saja, kan BGN punya sumber daya yang besar dan dukungan politik dari presiden. Kemudian mengerjakan sebuah program yang penting dari presiden. Sehingga personil-personilnya juga jangan personil-personil yang mediocre lah begitu ya, yang menjalankan itu. Ya, nah itu kan dari sistem yang memang harus diperbaiki ya Pak Oce ya, termasuk juga sistem pengawasan internal lah paling tidak begitu ya. Nah ini kan kasus sudah kadung terjadi, kabarnya Kejagung masih menghitung lah berapa kerugian negara. Publik pun menuntut sebenarnya berapa kerugian negara dari kasus korupsi ini. Nah apakah memang audit investigatif secara menyeluruh termasuk juga penelusuran dari PPATK harus segera dilakukan juga dan terbuka untuk publik begitu Pak Oce? Ya, saya kira penelusuran PPATK itu membantu untuk melihat apakah ada aliran-aliran dana yang secara tidak wajar sampai kepada level pimpinan atau kepada orang-orang tertentu ya. Itu pertama. Yang kedua, perlu dilakukan audit menyeluruh memang terhadap tata kelola di BGN. Jadi audit ini tidak hanya audit investigasi. Audit investigasi dilakukan terhadap dugaan korupsinya terhadap beberapa personil ya, atau beberapa sektor di BGN, misalnya sektor pengadaan. Tapi perlu dilakukan audit kelembagaan menyeluruh. Sudah betul model kelembagaannya. Apakah masih ada banyak kekurangan sana sini di model kelembagaan? Apakah infrastruktur itu sudah lengkap dan seterusnya? Karena kalau secara anggarannya nggak perlu dievaluasi lagi, anggarannya kan sudah oke sekali gitu. Nah, tinggal pelaksanaan anggarannya bagaimana begitu ya? Kita evaluasi organisasinya, kelembagaannya. Nah kalau perlu menurut saya memang kalau ini memang ada temuan ternyata pada level, ini kan level pimpinan ya, pada level middle manajernya atau pada level tengah juga sudah terkontaminasi, bersihkan aja semua. Penelusurannya harus sampai ke bawah begitu ya Pak. Termasuk kalau dari saran dari para pendengar kita tadi, dari masyarakat sampai ke BGN di daerah juga begitu Pak Oce? Iya, jadi ini kan nampaknya ada kayak terpola begitu ya, karena selama ini begitu ada kontroversi itu nampaknya BGN itu menganggap remeh ya, menganggap persoalannya tidak seserius itu. Kemudian mereka merasa presiden masih mendukung dan seterusnya. Sehingga selalu kritik masyarakat selama ini itu dianggap angin lalu oleh BGN. Nah menurut saya memang ini sudah lembaga ini baru tapi culture-nya jelek gitu ya. Nah sehingga menurut saya
pada level pimpinan ada pergantian-pergantian, tapi kalau saya mengusulkan pada level tengah itu berhentikan aja semua, diganti dan ganti dengan seleksi dengan orang-orang yang betul-betul tanpa punya integritas lah begitu ya, Oce ya. Punya integritas, pengalaman, tanpa ada unsur kedekatan dan seterusnya. Karena ini kan mempertaruhkan program MBG. Jujur saat ini kan ada pertanyaan besar terhadap efektivitas MBG. Nah, akibat kasus ini kan kritik itu kan makin keras. Nah, tentu saja ya terhadap MBG ya, karena loh kok MBG katanya begini-begini untuk siswa dan seterusnya, ternyata ada yang cari cuan di situ gitu ya. Nah, ini menurut saya culture seperti ini banyaklah, tidak hanya soal MBGN-nya. Dulu ada kontroversi yang punya SPPG joget-joget nggak jelas dan seterusnya, itu juga itu juga membuktikan kalau culture yang dibangun oleh MBGN dan program MBG ini bukan culture sedang menjalankan perintah negara gitu ya. Mereka sedang menjalankan perintah untuk pendidikan, untuk siswa. Tapi ini udah kayak foya-foya ya, mereka dapat dapur ya, mereka dapat program, mereka dapat proyek. Itu culture-culture yang nggak pas untuk program strategis presiden. Menurut saya berhentikan aja sampai level sampai level tengah, betul. Kemudian dikocok ulang ya, diseleksi ulang, diisilah dengan baik sebulan, mungkin pimpinan yang baru umumkan ke publik untuk memberhentikan sementara atau freezing sementara semua pejabat itu. Kemudian dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan lakukan seleksi dengan ketat, bisa ambil dari talenta terbaik ya, bisa ambil dari KPK, BPKP, bisa dari kampus, dari manapun ya, dari NGO ya. Mereka yang punya pengalaman panjang mengelola program-program sosial diajak untuk masuk BGN. Ini seperti kayak KPK dulu bikin Indonesia Memanggil gitu, diseleksi dengan ketat ya. Nah, ini harusnya BGN begitu karena anggarannya dan PR-nya jauh lebih besar gitu. Ya, baik kalau begitu. Pak Oce, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Ya, makasih. Selamat pagi, Pak Oce Madril. Selamat pagi ya. Pemerhati masalah korupsi, mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM periode 2018-2021, Oce Madril. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program akan bergizi gratis tidak boleh menjadi sarana memperkaya segelintir oknum belaka. Ia menyampaikan di hadapan ribuan kepala SPBG hingga mitra pelaksana MBG di acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition di SICC Bogor, Jawa Barat. Presiden mengatakan program MBG ini merupakan program penting. Ia mengingatkan program itu diperuntukkan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Prabowo meminta seluruh pihak yang mengelola MBG ini memang harus betul-betul mengelolanya sesuai dengan tujuan dari pemerintah, karena program ini adalah program besar dan strategis dari pemerintah. Anda bisa berkomentar, silakan ya.